Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawan Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu pisang tanpa telur ya teman-teman. Karena ini tuh cocok banget buat teman-teman yang alergi sama telur atau yang nggak suka telur gitu ya, karena bau amis atau gimana. Jadi resep bolu ini cocok buat kalian. Bolunya tanpa telur, tanpa SP, tanpa TBM ya teman-teman. Jadi ini tuh rasanya enak banget, kenyal, apalagi dimakannya keesokan harinya. Masya Allah banget ya. Jadi simak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini ada pisang yang sudah matang, kurang lebih 3 itu kurang lebih 250 atau 300 ya. Lalu saya tambahkan setengah cup atau 3/4 cup, bisa juga 1 cup ya, gula pasir. Dikarenakan ini pisangnya udah matang dan manis banget, jadi saya cuma kasih 3/4 cup. Nah, jadi pisangnya itu harus kalian haluskan terlebih dahulu menggunakan garpu atau pakai spatula, pakai apa ya. Jangan dilakukan seperti yang ada di video ini ya. Saya ini di sini cuma ngasih tahu, kalau pakai mixer sekaligus tidak bisa ya, suka gua geol gitulah ya. Nah, pokoknya kalau sudah agak halus saya tuh kucek-kucek dulu tadi itu, langsung saya mixer. Nah, ini tuh boleh ya teman-teman. Nah, jadi kalau buat saya ya, saya kasih tahu, pisangnya itu dihaluskan terlebih dahulu pakai garpu. Kalau sudah dihaluskan pakai garpu, kalian campur bahan-bahan, dipisahkan misalkan gitu ya di wadah atau di baskom. Terigu, baking powder, dan lain-lain kalian campurkan bersama-sama jadi all in one. Nah, setelah dimasukkan di wadah yang besar seperti baskom, kemudian kalian masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kalau sudah dihaluskan, kalian mixer sama-sama gitu, jadi all in one aja gitu ya. Ini tuh tanpa apa ini namanya, tanpa SP, tanpa TBM, tanpa telur ya teman-teman, cuma pakai susu cair. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang nggak punya susu cair, misalkan saya nggak punya susu cair tapi saya punyanya susu bubuk, boleh ya, 2 sendok makan, 3 sendok makan, atau 1 saset itu boleh ya. Jadi kalian bisa menggunakan susu cair diganti dengan air. Nah, untuk cupnya, misalkan cupnya berapa cup kak, itu 1 cup ya. 1 cupnya itu kalau untuk yang cair 1 cup itu 250 ml air. Dan untuk tepung terigu 1 cup itu 140 gram, jadi 2 cup itu kurang lebih 280 gram ya teman-teman untuk tepung terigu. Kalau untuk tepung jagung, tepung maizena, tepung kanji dan lain-lain itu beda lagi takarannya. Kalau 1 cup itu bisa kurang dari 140 gram gitu ya, karena ada yang enteng, beda dengan tepung terigu biasa, tepung terigu pro tinggi, dan tepung tan ya teman-teman, itu beda-beda ya. Jadi ada yang berat, ada yang enteng tepung itu ya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya saya mixer seperti ini. Nah, kalian jangan salpo kalau ngelihat mixernya itu kok cuma 1 kaki gitu ya. Nah, ini tuh gara-garanya jatuh dari meja ke lantai, gara-garanya yang satunya itu bukan mati ya, tapi suka berisik satunya itu ger gitu. Jadi nggak saya pakai, 1 aja lah. Nah, untuk di mixer ini tuh kurang lebih 3-5 menitan, nggak ada ya. Saya tuh kalau sudah tercampur semuanya, kalau saya tuh tepung terigu, minyak udah all in one semuanya, masukkan susu, masukkan pisang gitu ya, langsung saya mixer semuanya. Itu kurang lebih 3 menitan. Kadang-kadang saya nggak pakai mixer, cuma pakai garpu ataupun pakai sendok, pakai apa boleh. Pokoknya ini tuh tanpa di mixer juga bisa ya teman-teman. Begitu. Jadi kalian kalau nggak punya mixer nggak apa-apa. Dan ini bolu ini bisa juga dikukus ya teman-teman, tapi kalau saya itu nggak mau, suka dipanggang aja. Nah, bolu pisang ini kalau buat teman-teman semuanya yang nggak punya oven, ini bisa dikukus juga ya, menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, nantinya jadi bolu mekar gitu ya. Jadi kalau udah panas kukusan, masukin aja, udah segitu aja. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk olesannya biar tidak nempel di loyang. Ini namanya karlo ya teman-teman. Jadi 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Nah, sudah begitu aja. Jadi ini tuh diaduk saja ya, perbanding jadi 1 gitu. Nah, di sini karena saya pakai sendok teh, jadi saya tadi tuh pakai 2 sendok teh tepung terigu. Nah, di sini mentega ya teman-teman.
Jadi kalian jangan terlalu banyak-banyak gitu kalau ini. Nah, kalau ini ada sisa, kalian bisa masukkan ke dalam wadah, kemudian kalian tutup dan masukkan ke dalam kulkas atau dalam freezer. Kalau kalian mau ngolesin gitu ya loyang gitu, bisa langsung kalian. Kalau saya seperti itu, biasanya saya suka bikin banyak gitu ya, karena kali ini saya bikin segini aja ya, tuh sedikit, jadi sisanya saya akan masukkan ke dalam kulkas gitu ya, dimasukin ke wadah, dimasukin ke dalam kulkas, jadi nggak dibuang gitu ya kalau ada sisa begitu. Nah, ini untuk loyang. Ada yang nanya lagi, Teteh itu loyangnya ukuran berapa? Ini kalau nggak salah ukuran 18, karena saya tuh bawanya itu ukuran 18 sama 16 ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau kalian ingin bolunya lebih banyak, kalian boleh pakai 2 resep ini, dan tapi loyangnya harus yang gede. Ini tuh kalau di Indonesia ukuran 18 ya. Jadi saya tuh lebih suka bolu itu terlihat tinggi ya, daripada agak ke bawah gitu. Nah, ini tuh kalau pakai loyang yang ukuran 20 pas gitu ya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah dituangkan semuanya, kemudian akan saya hentakkan sebentar. Nah, itu dihentak-hentak sebentar gitu ya. Nah, biar rata. Kemudian saya akan kasih topping pisang ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau dikasih topping, ini nggak apa-apa ya. Ini opsional aja. Saya tuh karena ada bekas pisang, tadi itu ada pisangnya, ini tuh udah matang banget. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat ya, kalau pisangnya kalian rasa itu pisangnya itu udah matang banget, kemudian manis banget, gulanya boleh dikurangin ya. Misalkan dari 1 cup jadi setengah cup, kalau nggak setengah cup bisa 3/4 cup, terserah. Kalau kalian, tergantung kalian masing-masing ingin tingkat kemanisannya seperti apa ya. Nah, untuk full resep sudah saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal screenshot aja. Nah, kemudian akan saya panggang kurang lebih 50 menit menggunakan api bawah saja dengan suhu oven 170 atau 160, dan jangan lupa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit ya. Kalau saya itu suka saya panaskan dengan suhu 200 atau 180 ya, selama 10 menit. Setelah itu saya masukkan ke dalam oven itu loyang kuenya, baru saya kecilkan apinya menjadi 160 atau 180, 170, kadang 150. Saya itu kurang lebih 50 sampai 1 jam. Jadi jangan dibuka-buka ya, masukin udah. Karena banyak yang nanya, Teteh kok bolunya punyaan Teteh mah merah cantik warnanya kok kayak gitu, katanya walaupun api bawah. Ya saya mah seperti itu, ngopennya itu lebih baik lama dan apinya api kecil. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa follow sosial media saya lainnya. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa ya, ini di recook resepnya. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat bolu pisang dengan rasa coklat tanpa telur. Jadi untuk teman-teman yang alergi sama telur bisa dicoba resep ini. Bolunya sangat empuk, lembut, dan juga kenyal meskipun tanpa telur ya teman-teman. Dan ini tuh cocok banget buat teman-teman yang gak suka bau amis telur ataupun yang alergi sama telur ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan di sini ada 3 buah pisang. Pisangnya harus menggunakan pisang matang ya. Kemudian ini dihaluskan menggunakan garpu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada yang nanya ini berapa gram, pisangnya kurang lebih 250 sampai 300 gram ya, karena ini menggunakan pisang matang ya. Pisangnya itu udah matang dan besar-besar. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian campurkan bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu, gula, garam, baking powder, minyak, dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah seperti ini dicampur ya semuanya jadi all in one. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanya, Teh pisangnya ini tuh boleh pisang apa? Ini tuh saya kurang tahu pisangnya ya, namanya pisang apa gitu. Nah, untuk coklatnya di sini saya cuma menambahkan 2 sendok makan atau 4 sendok teh ya teman-teman. Jadi kemudian kalian mixer sampai tercampur merata, gunakan kecepatan rendah dulu
biar tepung terigunya tidak ngerarapung ya. Nah ini tuh tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya, atau segitiga biru, bukan tepung terigu pro tinggi ya, atau bisa disebut juga dengan terigu cakra gitu, bukan ya. Jadi kalau ada yang nanya lagi, ini tepungnya tepung apa teh? Tepung terigu biasa ya, tepung terigu segitiga biru begitu. Nah kemudian di mixer sampai tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, baru kalian gunakan kecepatan tinggi ya, karena tepung terigunya sudah tidak ngerarapung gitu ya. Jadi enak. Kalau pertama-tama kalian harus menggunakan kecepatan rendah dulu biar tidak harariber begitu ya. Kalau sudah tercampur seperti ini tuh udah tercampur ya, tuh seperti ini. Ini cuma di mixernya kurang lebih 3-5 menit saja, kemudian matikan mixer. Nah, di sini masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan Carlo. Ukuran loyang 100 ya, 18 cm pemirsa. Ya, 18 cm begitu ya. Saya tuh kadang-kadang suka bilang meter begitu. Nah kalau sudah ini dihentak-hentakan sebentar, lalu akan saya panggang kurang lebih 50-1 jam menggunakan suhu oven 160 atau 150 ya teman-teman. Jadi jangan terlalu besar-besar apinya itu ya, biar tidak tutung. Nah seperti ini ya, jangan dilihat-lihat, pokoknya masukkan ke dalam oven. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam oven, ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah dan ini hasilnya setelah 1 jam saya panggang. Ini tidak gosong, super empuk, super lembut dan wangi coklatnya ya. Karena kemarin itu ada yang nanya, teh kalau bolu pisangnya dikasih coklat bisa nggak? Bisa banget begitu ya. Jadi kalian tinggal kreasikan sendiri. Dan ada yang bilang lagi, ada yang komen ya, emang bener itu bolunya tanpa telur? Iya tanpa telur, saya tuh udah kebiasaan tanpa telur gitu ya. Tuh, karena saya tuh nggak terlalu suka bau amis telur. Ini bolunya super lembut, super empuk, pokoknya wajib kalian coba semuanya karena ini tanpa telur, super ekonomis. Nah yang ada yang nanya lagi katanya ya, teteh untuk susu cairnya bisa diganti dengan air enggak? Dan susunya bisa diganti sama susu bubuk? Boleh banget. Untuk air bisa diganti menjadi 1 cup itu ya 250 ml air, kemudian 2 sendok atau 1 saset gitu ya susu bubuk. Udah segitu aja, tinggal di mixer semuanya. Kalau kalian tidak punya mixer, silahkan kalian mau pakai kocokan manual boleh juga. Dan bolu ini tuh bisa dikukus juga ya, jadi bisa bisa tanpa oven, bisa dikukus gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Untuk yang ingin resep fullnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Hatur nuhun, bye bye.